Berarti yang ke-16 lagi ya? Yang ke-16 tentang Allah sudah, tentang kitab suci sudah ya. Berarti tentang kitab pengetahuan tentang oksidentalis dan orientalis. Pengetahuan tentang oksidentalis dan orientalis. Jadi untuk kalian ketahui, oksidentalis itu adalah orang-orang Islam yang mempelajari budaya barat. Itu namanya oksidentalis. Orientalis adalah orang-orang barat yang mempelajari budaya-budaya timur, termasuk yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Orang apa namanya itu? Orientalis. Lawannya adalah oksidental. Kalau Ustadz masuk oksidentalis itu, mempelajari bahasa Inggris, budaya-budaya barat, untuk bisa berdakwah kepada orang barat. Sekarang banyak orang barat sudah masuk Islam. Yang berapa lagi? 17. Kita tidak sampai 17. Hanya sampai 16 saja ya. Itu pun yang ke-16 itu kita sudah UAS. Ustadz Abdul Somad. Bukan ya. UAS apa? Ujian akhir semester. Dikurung nanti yang ke-8. Yang ke-8 itu mungkin dia kuliah, tapi kemungkinan itu adalah UTS. Apa UTS? Ujian tengah semester. Itu nanti itu. Itulah yang akan kita lalui satu semester. Nanti kalian buat makalah satu orang. Tidak banyak, hanya 5 lembar. Diketik, di print. Satu orang. Kalian berempat ya. Kamu nomor 1 buat untuk hari Senin depan. Buat 5 lembar. Tapi dibuat ngambilnya di mana? Kalau di Google kan, atau ambil sebutkan ngambilnya dari mana. Itu namanya kejujuran ilmiah. Jadi kita bukan mengarang, tapi mengutip-ngutip saja. Ya, bukan menurut pikiran kalian. Kalian ambil nanti. Ambil di tulisan atau mengutip saja. Kutip sini sedikit, kutip sini sedikit. Di ujungnya. Atau boleh di bawahnya, itu namanya catatan kaki. Nah, kalau di ujungnya buat dalam kurung, itu namanya endnote. Jadi bisa ambil dari tulisan artikel Ustadz Abdul Somad misalnya. Buat dalam kurung Ustadz Abdul Somad. Ambil umpamanya 5 baris atau 10 baris. Yang lainnya ada Ustadz yang lain. Yang ada kaitannya dengan judul nomor 1. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Boleh menurut saya. Itu kan? Itu judulnya pertama. Ada atau tidak Tuhan itu menurut otak manusia gimana? Menurut agama-agama lain bagaimana? Itu 1. Tulis sebanyak 5 lembar. Bikin cantik-cantik covernya. Nanti setelah selesai semuanya akan kita lihat. Inilah karya-karyaku waktu kuliah dengan malaikat rakib. Itu kan. Khusus dengan Ustadz gitu ya. Judul nomor 2. Siapa maksud ini? Itu untuk Senin yang berikutnya. Apa tadi judul nomor 2 situ? Orang-orang yang anti Tuhan. Itu. Apa yang dimaksud dengan ateis, liberalis? Dia ambil dari tulisan siapa atau apa. Kalau ada tanggalnya bagus juga, tahun berapa. Untuk melatih kita mengutip secara jujur. Bahwa itu kita mengutip dari orang lain. Begitulah kita belajar tuh. Gak ada yang menurut pendapat kita ngutip-ngutip dari orang lain. Baru pendapat kita nanti kesimpulan. Kita beri kesimpulan sedikit. Kesimpulannya itu hanya 4 baris. Kesimpulan. Dibuat ya. Kesimpulan dia dengan 5 baris tuh. 5 lembar. Itu biasanya yang lembaran kelima itu di tengahnya itu dibuat kesimpulan. Kesimpulan itu menurut kalian, itu baru tidak ada ngutip-ngutip.
Kesimpulan itu menurut pemikiran kita saja. Kesimpulannya, misalnya tadi bahwa menurut saya Tuhan itu ada, wajib adanya. Seandainya Tuhan itu ada, Tuhan tidak ada, maka alam ini pun tidak ada. Kesimpulan kita dari yang kita kutip itu. Begitu juga yang nomor 2 ya. Baru disimpulkan hanya 4 baris saja. Di sini tadi alam ini ada, mustahil alam ini ada diciptakan oleh yang tidak ada. Bagi dia kan Tuhan tidak ada tuh ateis. Tapi alam ada, mustahil alam ini ada diciptakan oleh yang tidak ada. Yang ada aja payah menciptakan ada, apalagi yang tidak ada. Mau gimana pula menciptakan yang ada? Itu nanti itu. Kritik ya, sifatnya kritis disimpulkan. Mengkritik mana yang tidak sesuai tadi. Lalu disimpulkan, kritik. Itulah yang pendapat kita, mengkritik dan menyimpulkan. Yang lain itu pendapat orang semua. Yang kedua tadi mana ya Pak? Orang-orang yang anti Tuhan. Bagaimana liberalis, ateis, agnostik. Sebutkan nama orangnya. Agnostik itu ada pelopornya, ada orangnya. Agnostik ini tidak mau bicara tentang Tuhan. Tidak mau dia. Tapi dalam hati kata Tuhan itu ada. Cuma tidak mau dia bicara itu. Serahlah sama orang. Tidak peduli. Beda dengan ateis. Ateis ini anti. Anti kali dia terhadap agama itu. Kalau perlu dia perangi. Itu dia komunis itu. Ateis. Tapi agnostik enggak. Ada sih, tapi aku tak peduli saja. Itu agnostik. Enggak mau tahu dia. Terus yang ketiga apa? Itu persyaratan untuk menjadi Tuhan. Pertama tadi sudah disebutkan. Harus dia tidak pernah mati. Kalau dia pernah mati, bukan Tuhan. Nabi Musa pernah mati? Bukan Tuhan. Nabi Isa pernah mati? Bukan Tuhan. Segala apapun yang pernah mati jangan dipertuhan. Itu baru satu, dia ada 10 tuh. Kalau tercapai 10 nggak apa-apa. Kalau enggak ya seberapa bisa lah. Namanya kita baru permulaan ya. 5 lembar juga. Diketik. Lembaran kelima buat kritik Anda, pikiran kritik dari pendapat yang di atas lalu disimpulkan. Ciri-ciri mahasiswa itu dengan siswa dari segi kritiknya itu. Kalau siswa SMA pesantren belum boleh mengkritik. Tapi kalau mahasiswa harus kritik. Dapat dikritik. Juga termasuk pendapat dosen boleh dikritik secara ilmiah. Pendapat ustadz nanti yang tidak sesuai kalian boleh kritik, beri alasan. Jadi enggak semuanya diterima. Karena dosen itu sama juga dengan kita semua. Cuma lebih tua umurnya aja. Umur ustadz sekarang 65 tahun. Kamu berapa umurnya? 18? Lama. Kalau tidak umur kalian ini cucu di mana-mana dengan ustadz ya. Cucu. Udah melebihi umur Nabi ustadz ini. Nabi umurnya 63 tahun ya. Ustadz diberi kelebihan oleh Allah umur 65 tahun. Ustadz disuruh istirahat oleh pemerintah. Diberi gaji pensiun. Tapi Ustadz mau mengisi juga tidak enak istirahat aja di rumah. Uang dapat terus. Awak suruh istirahat. Ustadz ada kegiatan paling kurang sekali seminggu, ya kan? Inilah ngajar kalian. Karena kalau Ustadz diam aja di rumah cepat pikun, cepat tua, ya kan? Tapi kalau ngajar walaupun sedikit masih terulang yang lama, masih bermanfaat. Lambat tuanya, kan belum tua kali Ustadz nampaknya kan? Jenggot aja belum tumbuh kan? Karena dicukur ya, kumis aja belum tumbuh. Ketawa-ketawa senyum dengan kalian di sini diskusi, jadi segar juga Ustadz jadinya, ya kan? Jadi orang-orang pensiun itu nggak boleh sampai berhenti langsung, nggak boleh. Harus ada kegiatan kecil-kecilan. Kalau menebas kebun sampai berhektar nggak usah. Ini dekat-dekat rumah aja, cabut rumput kecil-kecil, udah keringat berhenti. Jangan sampai tak bergerak, ya kan? Orang pensiun itu harus bergerak. Tentang apa tadi? Persyaratan jadi Tuhan, enak kali itu. Jadi kalau kalian berdiskusi nanti dengan pendeta, dengan orang ateis, sampaikan ini. Bagi kalian apa persyaratan untuk menjadi Tuhan? Kalau kami tidak tahu, ini dia. Persyaratan menjadi Tuhan itu ya satu, harus dia tidak pernah mati.
hidup selama-lama. Kalau pernah mati bukan Tuhan. Kalau mau alasan agamanya, wa huwa hayyul ladzi la yamut. Allah itu hidup selama-lamanya, tidak pernah mati. Itu kalau alasan Qur'annya. Kalau alasan sainsnya, dia kan adalah sumber dari segala kehidupan. Kalau dia mati, alam ini akan berantakan semua. Karena sumbernya itu betul yang mati. Sumber menggerakkan alam semesta ini jadi berputar. Oh, enak itu kajian. Ya, 5 lembar. Lembaran terakhir buat kritik terhadap orang-orang yang bertuhan kepada benda yang mati, bisa mati, dan keluarkan pendapat sendiri. 4 baris lah penutup itu, dengan 4 baris, 5 baris lah paling panjang. Terus yang keempat, apa judul keempat? Si Maryam. Persyaratan untuk dapat diakui kitab suci. Itu dia. Di antara persyaratan satu kitab itu dapat diakui sebagai kitab suci adalah satu, tidak boleh ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Beda dengan kitab lain. Satu ayat ini berbeda dengan kitab lain. Ayat yang lain namanya Matius. Dengan Markus beda. Kalau menurut Markus pasal 12 misalnya, ayat 29, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, Nabi Isa sebagai utusan. Tapi dalam kitab lain tidak. Tuhan itu, Isa itu menyatu dengan Tuhan. Maka Nabi Isa juga Tuhan katanya. Karena dia menyatu. Dialah Alfa dan Omega. Terjadi pertentangan. Itu enak kajiannya. 5 lembar ya. Lembar terakhir buat kritik dan kesimpulan. Hal pahim tuh? Pahimna. Adakah kamu mengerti? Kami mengerti. Pahimna. Hal pahim tuh? Pahimna. Nah, ila liqa. Ma'assalamah. Sampai jumpa lagi. Kita tutup kafaratul majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Doa kafaratul majlis, walaupun itu hadisnya hadis dhaif, tapi karena banyak orang yang meriwayatkannya, naik tingkatan dari dhaif menjadi hasan. Sahih enggak? Hasan itu sudah dekat kepada sahih. Jadi boleh. Kita ucapkan ya. Jadi boleh diamalkan hadis dhaif, boleh kalau didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tapi kalau satu-satunya tak didukung oleh hadis yang lain, dhaif tak bisa kita amalkan. Bisa juga diamalkan hadis dhaif kalau untuk fadilah baca Yasin ini, fadilah baca ayat kursi ini. Untuk fadilah aja boleh. Tapi untuk hukum tidak boleh. Ya, demikianlah, semoga Allah meridai kita semua. Jamnya sudah sampai. Masuk pelajaran apa lagi nanti? Hadis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong pegang aja dulu ya. Besok kita sambung lagi sebelah menjelang absen permanen ada. Kita pegang aja ini dulu. Besok di sebelah ini lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kami semester ini belum boleh belajar. Belum boleh? Gitu ya. Ya, Ustaz bisa di sana tuh kemarin setiap hari Senin harus buka HP. Kenapa? Karena ayat-ayat itu tadi termasuk ayat Injil, ayat apa, hanya ada di HP. Minta izin atau buat surat izin, sebutkan Ustaz. Karena nanti tentang ateis, tentang apa kan adanya di HP, ya kan? Minta izin bisa. Buat surat bersama, lalu Ustaz tanda tangani. Kalau memang memerlukan surat resmi, kalau tidak disampaikan saja.